Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, teman-teman semua. Hari ini kita akan pulang kampung dulu dari dari Medan ini ke Panjang. Insyaallah akan selamat sampai tujuan. Ini masih pagi-pagi buta, masih jam 6 pagi, lampu masih hidup. Oke. Jadi teman-teman, saya tinggal di daerah Medan Johor. Jadi jalan yang saya lalui ini Jalan Pintu Air 4 menuju Jalan Luku 1 ini. Jadi untuk kalian yang sering kemari pasti familiar dengan jalan ini. Wow, beca. Ini minyak masih full. Tadi malam diisi penuh. Ini simpang pajak impres ini. Makjang ngeri kali rambuannya. Oke, kita lanjut perjalanan. Sekedar informasi, tadi malam saya ngisi minyaknya di Jalan Putri Hijau, SPBU Pertamina yang ada di Putri Hijau, terus jalan lagi ke Medan Johor. Jadi otomatis berkurang. Taksiran saya, minyaknya ini hanya akan tahan nantinya sampai di Siantar. Untuk kalian yang akan melakukan perjalanan yang sama, lebih baik ngisi di amplas nanti. Minyaknya akan tahan sampai di di Parapat. Jadi nanti sampai di Parapat baru ngisi minyak lagi. Tapi karena ini saya ngisi minyaknya di Jalan Putri Hijau, minyaknya hanya akan tahan sampai di Siantar, insyaallah ya. Kita lanjut perjalanan teman-teman. Ini masjid JCT ditutup karena corona. Masih pagi-pagi buta, belum ada orang nih. A few moments later. Sekarang kita melewati ikon terbaru dari Medan Johor, yaitu underpass di titik kuning. Ini masih lumayan baru beroperasi 1 tahun mungkin. Underpass satu-satunya di kota Medan. Ini suasana di Medan Amplas menuju Jalan Layang, masih lumayan sepi. Nggak tahu entah efek dari corona atau efek masih pagi-pagi buta. Kita lanjut aja perjalanannya. Sekalian teman-teman menikmati pemandangan kota Medan. Ini Jalan Layang. Sekarang kita berada di Jalan Layang di Medan Amplas. When I'm with
Oke teman-teman, sekarang kita memasuki Kecamatan Lubuk Pakam. Ini ada gapuranya, Kecamatan Lubuk Pakam. Jadi ini kecamatan kedua kalau tidak salah dari Kota Medan. Jadi kita lewat yang pertama Tanjung Morawa, yang kedua Lubuk Pakam. Untuk jalan besarnya ya. Jadi Lubuk Pakam juga adalah ibu kota kabupaten dari Kabupaten Deli Serdang. Di kantor bupatinya tepat di Kecamatan Lubuk Pakam. Untuk urusan-urusan pemerintahan pasti semua berurusan ke sini, Kecamatan Lubuk Pakam. Wajar, jalannya bagus. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya tiba juga di pintu masuk dari Kota Tebing Tinggi. Ini gapura Kota Tebing Tinggi. Jadi 1,5 jam perjalanan sudah melewati 2 kabupaten. Ini kabupaten kota yang ketiga. Pertama tadi Deli Serdang, kedua Serdang Bedagai, dan sekarang di Kota Tebing Tinggi. Seperti inilah suasana Kota Tebing Tinggi di pagi-pagi. Ini masih sekitar jam setengah 8 kurang. Rame ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Halo guys, ini sekarang kita baru isi minyak. Halo guys, kita baru ngisi minyak ini di Siantar. Minyaknya lumayan penuh. Dan sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan. Oke, sampai jumpa lagi. Minyak udah penuh teman-teman, tadi ngisinya sekitar 21.000. Lumayan banyak karena ini masih di Siantar. Biasanya hanya 15 ribuan. Sekarang teman-teman sudah pukul 9 kurang 20 menit. Soalnya tadi istirahat cukup lama di tebing tinggi. Istirahat sambil sarapan pagi teman-teman. Kita lanjut. Lampu merah. Masalah telinga, pakai vital. A few moments later. Halo teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kawasan Danau Toba. Banyak yang terlewat tadi, Pematang Siantar, Simalungun udah dilewati. Tidak sempat divideokan. Ini kita sudah di pinggir Danau Toba. Kalian boleh menyaksikan keindahan Danau Toba tanpa harus datang ke Danau Toba. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, jalan di sini tidak rata
agak berlubang dan aspalnya sudah cukup lama. Jadi kalian harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Dan nanti di depan sana juga ada binatang-binatang kayak monyet, beruk, dan sebagainya ada di jalan. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Ini dia teman-teman yang saya bilang tadi, ada binatang di pinggir jalan, dan bahkan kemarin saya sempat hampir diterkam oleh beruk jantan yang putus kakinya sebelah kanan. Beruknya besar banget, besar sekali. Jadi cukup shock dan hampir jatuh. Alhamdulillahnya masih bisa dikendalikan teman-teman. Jadi kalian memang harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Di sepanjang jalan ini memang cukup banyak binatang, bukan cuma beruk, di sini ada juga kera dan binatang-binatang lainnya. Jadi memang harus berhati-hati ya teman-teman. Yang paling parah memang dekat jembatan ini, karena ini kawasan yang dikuasai oleh beruk alias bodat. Nah, ini yang paling jahatnya sih menurut saya. Kalau kera dia kan nggak galak. Jadi kalau ada orang dia nunggu makanan, dan dia tidak galak seperti monyet tadi, kayak beruk tadi. Ini beruknya agak galak-galak, berani dia narik tas orang, berani ngambil handphone orang, gitu-gitu teman-teman. Yang dianggap dia itu adalah makanan, karena memang monyet beruk di sini terbiasa dikasih makanan oleh kendaraan yang lewat, gitu teman-teman.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai di pinggiran Danau Toba. Sekarang pukul 9.33. Ini dia keindahannya jalan yang dilalui tadi. Oke, tidak berlama-lama, sampai jumpa lagi. Thank you. A few moments later. Oke teman-teman, kita baru saja melewati gapura dari Kabupaten Tapanuli Utara. Ini minyak sudah minta untuk diisi, jadi cukup jauh tadi perjalanannya dari Siantar ngisinya, berarti sudah melewati 2 kabupaten dari Siantar tadi, Simalungun dan Tobasa. Tobasa Mosul cukup panjang itu. Ini kebetulan minyaknya kosong, jadi terpaksa harus ke depan lagi. Dulu saat pertama kali berani melakukan perjalanan jauh seperti ini, modalnya hanya menggunakan GPS map. Jadi mencari tahu di mana ada SPBU hanya menggunakan GPS. Jadi harus bisa ditaksir berapa minyak yang dibutuhkan untuk sampai di SPBU selanjutnya gitu teman-teman. Oke guys, ternyata minyaknya kosong, minyaknya hampir habis. Ini sudah jam berapa ini? Jam 11.53 kayaknya. Wow. Mudah-mudahan sampai minyaknya sampai di Siborong-borong. Aku pergi ke Siborong. Ini Tapanuli Utara tadi ya teman-teman. Tapanuli Utara itu ibu kotanya Tarutung. Ini kecamatan pertamanya, lupa saya apa namanya. Tapi sesudah ini, sudah SPBU yang kita lewati tadi yang tidak ada minyaknya, SPBU selanjutnya itu ada di Siborong-borong. Ini minyak kita sekarang sudah hampir tapi masih bisa, soalnya dari sini jaraknya hanya sekitar kurang lebih 30 menit untuk sampai di Siborong-borong. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di Siborong-borong. Ini kota yang cukup viral karena lagu Waktu Abang Pergi ke Siborong-borong. Ini Tugu Siborong-borongnya. Jadi di sini di Siborong-borong ini ada SPBU. Nanti di sebelah kiri kalau dari Medan menuju Tarutung. Jadi gitu. Itu di depan ada polisi, jadi harus saya sembunyikan dulu kameranya teman-teman. Berhati-hati, takut ditilang, soalnya sudah pernah ditilang gara-gara megang handphone. Oke, ini minyaknya sudah hampir di kalau tidak ada SPBU ini sudah habis kita guys. Ini udah sampai, ternyata tidak
bagus rezekinya. Ini lagi kosong pula. Jadi itu sakitnya teman-teman. Kalau SPBU di daerah itu sering kosong. Jadi resikonya ya terpaksa harus ngisi di pinggir jalan. Anehnya lagi, di pinggir jalan SPBU ada yang jual minyak. Mungkin udah diborong kali ya. Ini dia kita ngisi di sini teman-teman. Oke guys, ini dia. Op. Minta apa bang? Sedikit bang. Oli apa? Sekarang kita sudah mendekati Tarutung. Jadi di Tarutung, sebelum Tarutung ada SPBU di sebelah kiri. Jadi rencananya mau ngisi lagi. Soalnya tadi cuman ngisinya segini teman-teman. Harga 15.000 tadi itu. Tidak iya mungkin segitu teman-teman, 15.000 harga satu aqua besar penuh. Jadi hanya segini. Dari lokasi tadi untuk sampai di sini sekitar 20 menit. Hanya segini. Jadi di sini kita penuhkan. Nanti ini sudah sampai, insya Allah cukup sampai di Sidimpuan. Oke teman-teman, ini sudah sampai di Tarutung, mendekati salib kasih ini. Ini di atasnya salib kasih. Yang baru dilewati jembatan besar. Jadi saya tidak melalui jalan kota karena jauh lebih dekat dari lintas timur. Jalan yang biasa dilewati oleh ALS atau Satu Nusa dan sejenisnya. Ini badan sudah mulai capek, jadi kita istirahat dulu ini. Di depan, seingat saya ada Indomaret atau Alfamidi. Jadi singgah dulu, beli jajanan dulu. Itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian, kalau dalam perjalanan seperti ini, jangan dipaksa. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur dulu. Kalau lapar, makan dulu gitu teman-teman. Ini ada Indomaret, kita singgah sebentar. Oke guys, sekarang pukul 11.45. Baru sampai di Tarutung. Masih panjang perjalanan. Sampai jumpa, jajan dulu ya. A few moments later. Ini jalan ke kampungku guys. Ini jalan lintas Sumatera loh. Jalan lintas loh, dalam negara loh. Tapi macam begini. Halo guys. Ini namanya Aek Latong. Dari dulu selalu seperti ini. Tak pernah diterge. Ini jalan lintas loh guys. Jalan negara. Kalau presiden mau ke Penyambungan lewat sini. Inilah keadaannya guys. Apa mau dikata? Jalan busuknya sudah lewat teman-teman. Jadi sesudah tanjakan jalan busuk tadi, kalian akan disuguhkan pemandangan Sipirok. Ini pemandangannya sangat cantik di sini. Banyak bukit-bukit, sawah-sawah, dan di sini cukup dingin. Ini kalau tidak salah 1200 di atas permukaan laut.
Seperti inilah teman-teman pemandangannya sangat cantik. Yang terlihat di kamera hanya sedikit. Jika kalian kemari, kalian pasti akan terkagum-kagum dengan pemandangan di sini karena jauh lebih indah jika langsung di sini untuk melihat pemandangannya. Selamat datang di Kabupaten Mandailing Natal. Alhamdulillah. A few moments later. Halo teman-teman, ada yang tahu saya lagi di mana? Yap, orang Panyabungan pasti tahu. Sekarang saya tepat di depan Masjid Raya Panyabungan. Jadi teman-teman, cukup banyak tadi yang dilewatkan karena gerimis juga tadi di Sidimpuan. Jadi ceritanya tadi saya sampai di Sidimpuan itu sekitar 1:30. Jadi sholat zuhur dan makan siang di Sidimpuan. Jadi teman-teman, minyak yang tadi diisi penuh di Tarutung jadinya ternyata cukup sampai untuk di Kecamatan Siabu. Jadi di Panyabungan di Kecamatan Siabu ada SPBU, di situ tadi ngisi minyak penuh. Gitu teman-teman. Kalau ada yang nanya berapa sih minyak yang dibutuhkan dari Medan ke Panyabungan atau sebaliknya, biasanya saya hanya menyiapkan uang 50.000. Itu lain dari ngisi pertama ya. Yang ngisi pertama maksudnya malamnya udah ngisi penuh. Jadi lain dari itu. Siapin 50.000 untuk sepeda motor seperti yang saya gunakan. Motor Supra X125. Jadi lumayan hemat. Jarak dari Medan ke Panyabungan itu sekitar 450 km lebih. Itu jaraknya. Ini suasana pasar baru Kota Panyabungan. Sangat padat teman-teman. Panyabungan adalah ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal. Jadi ini kotanya teman-teman. Ini Taman Raja Batu teman-teman yang cukup terkenal di Mandailing Natal. Terus di sini di sebelah kiri adalah pintu masuk menuju perkantoran kantor komplek kantor Bupati Mandailing Natal, ini sebelah kiri. Jadi dari sini pintu masuknya. A few moments later. Welcome to Panyabungan Selatan teman-teman. Selamat datang di Panyabungan Selatan. Rumah semakin dekat. Jadi saya tinggal di Desa Roburan Lembang seperti yang ada di bio. Ini memasuki Kecamatan Panyabungan Selatan. Desa yang pertama didapat Desa Kayu Laut namanya. Jadi sesudah Kayu Laut nanti baru Desa Roburan Lembang. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Ini Kayu Laut.
Selamat datang di Pasar Kayu Laut. Ini Poken Kayu Laut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah perjalanannya udah sampai. Sekarang sudah sampai di Desa Roburan Lombang namanya. Sekarang pukul berapa? 16.21. Berarti butuh sekitar 10 jam. Berapa jam itu ya? 10 jam untuk sampai di sini dari Medan. Alhamdulillah selamat. Terima kasih doa-doanya teman-teman. Untuk kalian yang mau melakukan perjalanan yang sama, harap hati-hati, siapkan dengan matang, ingat rutenya yang akan dilalui.